warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, para jamaah yang berbahagia, alhamdulillah, dengan izin Allah kita semua bersama-sama dalam suasana beribadah, mendekatkan diri kita kepadanya, dan kita lanjut kepada pengajian kita. Ya, pengajian kita malam ini kita memulai lagi di ayat yang ke-91, ayat 91 surah Al-An'am, sebagai lanjutan dari pengajian kita pekan yang lalu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi idz qalu ma anzalallahu min syai'. Qul man anzal kitabal ladzi jaa'a bihi Musa nuran wa hudan linnas taj'alunahu qaratisa tubdunaha wa tufuna katsira wa 'allimtum ma lam ta'lamu antum wala aba'ukum qulillah thumma dzarhum fi khawdihim yal'abun. Di ayat 99 kita mulai di situ. Dalam memasuki ayat ini kita ingat kembali apa-apa pembicaraan yang sudah diingatkan, apa yang Allah banyak bicarakan sebelum ayat ini, yaitu Allah berbicara tentang kemuliaan para nabi-nabi, rasul dari keturunan Nabi Ibrahim, dan mereka semua dinyatakan sebagai orang saleh, yang tentu dengan itu bisa menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kita yang hidup di belakangnya. Mereka itu dimuliakan oleh Allah dengan pangkat kerasulan, kenabian, dengan menerima wahyu dari Allah. Kemudian mereka semua memperlihatkan akhlak yang sangat cemerlang. Mereka yang berakhlak, ada yang akhlaknya dilihat, dipelajari dalam keadaan dia menerima nikmat dan kebesaran, menjadi raja, menjadi orang kaya. Ada juga yang akhlaknya sangat dibaca orang, terlihat dan terbaca pula di saat umat itu dalam keadaan miskin, menderita, dan sebagainya. Adalah macam-macam yang semuanya itu disimpulkan sebagai satu karunia Allah yang terbesar. Kemudian sampailah masanya Allah memilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang juga masih keturunan daripada Nabi Ibrahim, karena dari Bani Ismail. Nabi Muhammad dari Bani Ismail. Nah, Nabi Muhammad kemudian ini lalu menerima pula wahyu, menerima kitab suci Al-Quran. Persoalan Nabi Muhammad menerima kitab suci Al-Quran itu adalah persoalan yang luar biasa pula. Bahkan dianggap sebagai satu kebesaran, karunia yang terbesar dari semua orang-orang yang pernah dimuliakan oleh Allah. Terus Nabi ketika berada di Mekah menyampaikan ajaran itu, memperkenalkan dakwah tauhidnya itu dengan menceritakan kehidupan orang-orang saleh. Orang-orang Quraisy, orang Makkah itu gusar, orang bilang gusar, gelisah, karena mereka
tidak menerima ini. Kalau Muhammad yang seperti itu mau dikatakan sebagai rasul atau menerima wahyu. Akhirnya orang Mekah, orang Quraisy itu memilih utusannya, mengirim orang ke Madinah untuk bertemu dengan tokoh-tokoh Yahudi di Madinah, menanyakan tentang bagaimana sebenarnya itu wahyu. Bagaimana, karena di sana ada Muhammad namanya itu yang menyampaikan agama dengan katanya menerima wahyu begini, macam-macam lah pembicaraan. Orang Yahudi di Madinah pada waktu itu menyampaikan kepada utusan orang yang datang dari Mekah. Aduh, dah usah kau percaya itu. Jangan diterima itu. Kalau wahyu itu memang pernah ada Allah berikan, tetapi itu yang Allah berikan kepada Nabi Musa, Taurat itu. Nah, kalau selain itu tidak usah percaya. Akhirnya orang-orang Quraisy, orang Makkah itu karena mereka menganggap juga bahwa orang-orang Yahudi itu memang banyak orang pintarnya dan memang dikenal di dunia pada masa itu, memang sudah terkenal. Akhirnya mereka percayalah itu. Pulang orang-orang Mekah itu menyampaikan bahwa kami sudah bertemu dengan tokoh-tokoh Yahudi di Madinah pada waktu itu. Karena Nabi belum hijrah waktu itu, karena surah Al-An'am ini kan turun di Mekah. Nah, akhirnya sudah itulah isu yang dikembangkan di Mekah. Muhammad itu tidak menerima wahyu. Kita sudah bicara dengan orang-orang Yahudi yang pintar-pintar. Nah, itulah di antaranya yang menjadi awal cerita. Turunlah ayat, wa ma qadarullaha haqqa qadri, dan tidaklah mereka menghormati Allah, tidak mengagungkan Allah, tidak menilai Allah. Itu kata-kata ma qadarullah. Mereka tidak menghargai Allah, mereka tidak menghormati Allah, mereka tidak mengagungkan Allah haqqa qadri, dengan sebenar-benarnya pengorbanan. Dengan sebenar-benarnya penghormatan, penghargaan. Jadi Allah sampaikan ini orang Quraisy yang datang ke Madinah bertanya dengan orang Yahudi. Akhirnya dia dibohong-bohongi di sana sampai ke Madinah juga. Sampaikan itu kepada masyarakat umum. Baik orang Yahudi yang ada di Mekah yang tidak mau menerima wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad, atau orang Mekah yang datang bertanya, itu semua ma qadarullah. Mereka itu tidak menghormati Allah. Mereka tidak menilai Allah dengan penilaian yang sesungguhnya, tidak mengagungkan Allah. Jadi Allah bilang kepada Nabi, begini Muhammad, caranya ini menanggapi mereka supaya bisa ditantang dengan hujah, dengan alasan, dengan argumen yang jelas. Maka Allah berkata, kul, katakan, bilang kau Muhammad, bilang kau, man anzalal kitab, jadi siapa yang menurunkan kitab, alladzi ja'a bihi Musa, yang dibawa atau yang datang pada Nabi Musa. Bagaimana Pak? Kalau tidak percaya saya menerima wahyu, kenapa lantas percaya bahwa Nabi Musa menerima wahyu? Nah, ini tidak masalah. Kan Anda semua tadi Anda berkata Allah menurunkan wahyu. Cuma masalahnya kamu hanya menganggap wahyu itu diterima oleh Nabi Musa dan tidak lagi diterima yang lain. Begitu penyampaian pembicaraan yang kau terima dari orang Yahudi. Jadi pertanyaan Allah, man anzal kitab? Siapa yang menurunkan kitab? Alladzi ja'a bihi Musa nuran wa huda, sebagai cahaya, sebagai petunjuk. Jadi bagaimana itu? Kenapa susah diterima? Dari mana bisa tidak diterima bahwa Muhammad menerima wahyu? Yang memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad itu yang memberikan wahyu kepada Nabi Musa. Taj'alunahu
qaratisa. Kamu jadikan dia kertas-kertas. Artinya kitab Taurat itu sudah kau tulis. Akhirnya kertas-kertasnya bertebaran di mana-mana. Sudah ada hitam di atas putih istilah kita. Ya bagaimana cara berpikir? Kau percaya bahwa Musa menerima wahyu. Lantas tidak mau terpercaya kalau Nabi Muhammad juga menerima. Jadi tajalunahu karatis. Kau sudah jadikan dia kertas-kertas yang berhamburan di mana-mana. Ini memberikan satu keterangan bahwa mereka sudah tidak jujur berpikir. Tidak jujur berpikir. Mereka sudah tidak jujur karena mereka sendiri yang sudah melihat keadaan itu. Ulimtum malam ta'lamu antum wala abaukum. Kamu sudah diajar oleh Allah dengan sesuatu yang kamu tidak tahu, antum wala abaukum. Kamu dan tidak juga nenekmu. Artinya begini, kan kamu itu berilmu dengan kitab Taurat, sementara dulu kamu bersama nenekmu semua tidak ada yang punya ilmu. Nanti kau bicara ilmu setelah kau menerima kitab Taurat. Jadi siapa yang turunkan itu? Nabi disuruh lagi oleh kulillah. Katakan Muhammad, Allah itu yang menurunkan wahyu. Cuma kemudian Tuhan mengatakan, Zarhum fi khawdihim yal'abun. Biarkan mereka Muhammad dalam kesesatannya dia bermain-main. Jadi biarin Muhammad, biar mi. Kalau kita ini orang boleh bilang, taruhnya. Taruhnya mah cule-cule di dalam aku sama. Itu fi khawdihim yal'abun, dia bermain dalam kesesatannya. Itu biar mi. Jadi kalau mereka tidak mau menerima itu, oke sajalah. Berarti dia bermain dalam kesesatan. Biar kalau itu yang dia suka. Kalau itu yang dia mau terima, sudahlah. Jadi kesimpulan dari ayat ini, mereka tidak menganggap ada wahyu. Tidak percaya tentang adanya wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Jadi begini jalan ceritanya. Ini orang-orang Mekah termasuk yang datang bertanya dan orang-orang lain yang sama dengan cara berpikirnya itu semua. Begini, mereka itu pada umumnya kalau ditanya tentang ada atau tidak adanya Allah, dia itu percaya ada Allah. Dia percaya ada Allah. Dan itu mereka pahami itu. Tapi ketika kita sudah sampai berbicara tentang adanya wahyu, ini yang mereka tidak terima. Dia sudah akui sesuai dengan analisa akal pikiran yang sehat, pasti ada Allah. Pasti ada Allah. Tetapi bagaimana? Ada wahyu? Tidak. Tidak ada itu orang yang dianggap nabi yang lain daripada yang sudah disebut itu hanya orang jenius. Ya itu nabi jenius. Ya tidak perlu ada wahyu karena mereka ini berpikir untuk apa lagi ada wahyu? Akal pemberian Allah ini sudah cukup untuk mengetahui yang baik dan yang tidak baik. Menurut dia akal itu sudah cukup. Tak perlu lagi kita pakai wahyu. Jadi di sini ketidakjujuran mereka, tidak mau menerima wahyu sebagai satu karunia dan pemberian Allah. Tapi dia mengakui ada Allah, menolak wahyu. Ini persis ini terjadi di dunia. Kalau kita melihat menoleh perjalanan kehidupan kita, manusia-manusia yang sudah katanya sudah maju begini rupa, ini yang berat. Mereka tidak mau mengakui bahwa Nabi Muhammad itu menerima wahyu.
Dia percaya ada Allah, tapi dia menganggap bahwa dengan akal saja sudah cukup, tidak perlu ada wahyu. Persis seperti yang kita baca dalam sejarah kehidupan manusia. Kita teringat, bolehlah sedikit kita melihat untuk perbandingan memahami pembicaraan di sini. Di akhir abad ke-18 Masehi, di Prancis itu, ini yang lalu, di akhir abad ke-18 Masehi di Prancis ada kelompok yang disebut sebagai kelompok rasionalis, yang pada waktu itu dikuasai atau dipimpin oleh tokoh besarnya yang namanya Voltaire. Ini kelompok besar di Prancis di akhir abad ke-18. Dia itu di mana-mana menyampaikan, kelompok ini berkesibukan menyampaikan kepada masyarakat besar bahwa sesuai dengan akal pikiran jernih, Allah itu ada. Tidak mungkin Allah tidak ada. Dan akal ini adalah pemberian Allah, katanya. Tetapi kalau untuk mengakui adanya wahyu, di sini kita tidak terima. Karena akal pikiran, kata Voltaire ini sebagai ketua daripada kelompok rasionalis ini, yang hanya menggunakan rasio akal pikiran, tidak mau menerima wahyu. Karena tidak perlu lagi kita mencari-cari ayat, tidak perlu cari wahyu. Kalau akal kita sudah cukup. Nah, kalau sudah sampai kepada menerima wahyu, dia bertahan. Tidak. Tapi mereka ini tidak jujur juga. Tidak jujur. Kita bicara tentang akal. Oke saja. Kita bicara akal. Akal manusia sama atau tidak? Iya, tentu tidak sama. Ada yang jenius, ada yang tidak. Ada yang betul-betul hebat, tapi ada juga yang kasihan. Tidak bisa berpikir, akalnya tidak mengalami perkembangan. Nah, kalau ada yang begitu, apa salahnya kalau Allah itu memilih orang-orang yang dia anggap terhormat untuk diberi wahyu? Kalau memang tidak percaya bahwa ada wahyu yang Allah berikan kepada manusia, sekali jangan juga percaya bahwa ada akal pemberian Allah. Itu kan begitu jalan ceritanya. Kalau tidak percaya bahwa Allah bisa memberi wahyu kepada nabinya, kepada orang-orang yang jenius, percuma juga percaya bahwa akal itu diciptakan oleh Allah dan diberikan oleh Allah kepada seseorang. Beginilah jalannya hidup. Kalau orang selalu memain akal-akalan. Nah, kesimpulan yang kita pahami dari situ, bahwa kelompok yang tidak menerima wahyu itu, menerima bahwa Nabi itu menerima wahyu, itu berarti walaupun dia mengakui ada Allah, keimanannya juga tidak sah. Keimanan tidak sah karena Allah yang mengatakan, saya kasih wahyu. Allah yang bertegas, Muhammad menerima wahyu. Kalau tidak percaya Muhammad menerima wahyu, berarti Anda tidak percaya kepada Allah juga. Nah, seperti itulah jalannya kalau kita mau adu argumen. Tapi ya, begitulah cerita Allah. Kita paham begitu karena Allah mengatakan, coba siapa yang datangkan wahyu kepada Nabi Musa? Kenapa terlalu menolak kalau dikatakan Nabi Muhammad itu menerima wahyu? Jadi Tuhan mengatakan, pikirlah itu. Kamu pernah tidak berilmu, lalu kamu diberi ilmu oleh Allah. Kenapa mau diingkari? Kenapa mau ditolak? Wa hadza kitabun anzalnahu mubarak. Wa hadza kitabun. Dan inilah kitab. Allah tunjuk Qur'annya lagi. Allah sebut ini Qur'an ini. Anzalnahu mubarak. Kami turunkan dia penuh berkah. Musaddiqal lima baina yadayhi. Quran ini membenarkan kitab yang ada di depannya. Maksudnya kitab suci yang ada sebelum kedatangan Al-Quran mengakui itu.
Persoalannya ketika kitab Taurat yang dibaca orang Yahudi itu lalu menentang Al-Quran, bertentangan isi Al-Quran, berarti itu sudah bukan aslinya lagi. Karena kalau yang sejujurnya, kita bicara tentang yang sejujurnya, kalau kitab suci itu betul tidak dirubah-rubah, pasti tidak bertentangan dengan Al-Quran. Karena masa Allah menurunkan kitab suci yang bertentangan? Cuma persoalannya, kebenaran itu dibatasi oleh tempat dan waktu untuk dilaksanakan. Karena masing-masing nabi itu di tempat zamannya dan orang yang dia pimpin. Seorang rasul, seorang nabi itu semua benar. Tapi dia itu diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan itu pada kaum yang dia pimpin. Dan sesuai dengan kurun waktu yang dia jalani. Datang nabi lain lagi ceritanya. Sehingga Nabi mengatakan semua rasul sebelum saya itu hanya dipimpin, hanya diutus untuk kaumnya sendiri. Masing-masing begitu. Bahkan biasa ada satu waktu tak dua nabi menjalankan tugasnya. Nah, kalau saya kata Nabi Muhammad dalam hadis yang sahih itu, saya ini diutus oleh Allah untuk menjadi rasul. Semua sejak saya lahir sampai dunia kiamat itu semua untuk umatku, untuk saya pimpin. Nah, itu yang membedakan. Jadi Quran musaddiqal lima baina yadayhi, membenarkan kitab suci yang ada di depannya. Litunzira ummal qura, supaya kamu memberikan peringatan kepada Nabi. Dikatakan ini Quran Muhammad, saya kasih tahu bahwa pemberian saya dan itu litunzira ummal qura, supaya kamu mengancam atau memberikan peringatan. Inzar itu perlu dipahami, inzar itu nasihat, peringatan yang di dalamnya membawa ancaman, itu namanya inzar. Kalau peringatan agama yang di dalamnya ada ancaman dosa, ancaman kedurhakaan, ancaman api neraka, itu namanya inzar. Kalau tafsir itu cerita, keterangan, penjelasan yang di dalamnya membawa kegembiraan, menyampaikan berita gembira, itu namanya inzar. Jadi Quran atau Muhammad itu basyiran wa nadhira. Basyira wa nadhira. Litundira di sini supaya kau memberikan peringatan. Dapat mengancam manusia durhaka. Pertama, ummal qura, pada ibu negeri. Sepakat semua ulama dan ahli tafsir, tidak ada yang beda paham. Mulai dari sahabat Nabi sampai kepada ulama yang ada, selalu mengerti, maha paham. Yang dimaksud dengan ummal qura, ibu negeri sini ialah Makkah al-Mukarramah. Makkah disebut seperti itu. Makkah itu ummul qura karena dianggap sebagai pusat titik sentral di mana manusia itu akan bertemu, berdatangan dari seluruh penjuru dunia, datang di satu tempat untuk sama-sama membuktikan ibadah dengan melaksanakan ibadah di Makkah al-Mukarramah. Sehingga pertemuan yang begitu seru dalam perjalanan manusia dalam hidup ini sebagai umat yang beragama, maka Makkah itu dianggap ummul qura, ibu negeri. Wa man haulaha, dan orang yang di sekitarnya, artinya di luar Makkah, baik yang dekat maupun yang jauh. Kalau sudah haulaha, di sekitarnya Makkah, di dunia manapun yang ada di sekitar Makkah, karena Makkah pusat itu jantungnya dunia, titik sentralnya itu dunia, itu Makkah al-Mukarramah. Di tempat Ka'bah itu dunia sudah mengakui itu titiknya, itu dunia, sentralnya itu. Sehingga dari manusia dari semua penjuru datang, dari yang datang dari jauh, yang dekat-dekat di sekitarnya, sehingga dinamai tanah Hijaz atau tanah Haram, atau di sekitarnya yang dekat-dekat ya haul. Yang dari luar juga haulaha, ke sekitar kita ini orang Indonesia termasuk haulaha, kita juga datang. Bagaimana memahami waman haulaha sehingga dikatakan biar yang jauh? Karena ada ayat di surah Al-Furqan. Ada di surah Al-Furqan di ayat pertama itu, di situ jelas sekali Tuhan mengatakan, kami
turunkan Quran ini kepada Muhammad, itu jelas sekali. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Begitu di permulaan surah Al-Furqan. Maha suci, maha mulia Allah yang menurunkan Al-Quran ini liyakuna lil alamin, supaya jadilah Quran ini untuk seluruh dunia, alamin, seluruh alam, nadhira, menjadi inzar, menjadi peringatan. Jadi kalau begitu haulaha, di sekitarnya Mekah itu seluruh dunia. Karena Tuhan bilang supaya Al-Quran ini menjadi peringatan bagi seluruh dunia. Jadi selain daripada penduduk Makkah, Ummul Qura tadi, penduduk Makkah itu sendiri, seluruh dunia di luar daripada Makkah yang jauh berdatangan dari berbagai penjuru dunia, itu semua ditujukan untuk diberikan inzar oleh Al-Quran, diberikan peringatan oleh Al-Quran. Walladzina la yu'minuna bil akhirah, walladzina yu'minuna bil akhirah, dan orang-orang yang percaya, waman haulaha walladzina bil akhirah yu'minuna bihi, orang yang percaya kepada akhirat, yu'minuna bihi, dia harus percaya kepada Al-Quran. Tidak ada bicara akhirat kalau tidak ada Quran. Tidak ada istilah percaya kepada akhirat kalau kita tidak punya kitab. Bagaimana kita bicara akhirat kalau tidak dengan Al-Quran? Iya, orang pintar, sudah banyak orang pintar, orang ahli luar biasa, teknologi luar biasa, tapi teknologi yang canggih bagaimanapun itu tidak bisa mendeteksi kampung akhirat. Tidak ada ilmu yang bisa mendeteksi, melihat bagaimana bicara surga, bagaimana neraka. Ini persoalan akhirat. Yu'minu, itu orang beriman, Pak. Kalau tidak beriman, biar bagaimana. Orang yang beriman kepada akhirat, yu'minu nabihi, percaya kepada Al-Quran itu yang diturunkan di Makkah ini, yang menjadi dasar kerasulan Nabi Muhammad atau menerima wahyu. Walladzina hum ala salatihim yuhafizun. Dan Quran dijadikan sebagai peringatan, yaitu orang yang selalu menjaga salatnya. Hafizun, dia jaga waktunya, dijaga tata cara pelaksanaannya, dijaga aturan disiplinnya, bagaimana itu menjaga, bagaimana memelihara salat. Maksudnya semakin percaya kita kepada Al-Quran atau semakin percaya kita kepada akhirat, semakin dijaga itu salat. Itu bisa kita pahami seperti itu. Orang yang begitu jauh sudah banyak mendalami Al-Quran, niscaya semakin orang tekun belajar Al-Quran, niscaya semakin memelihara salatnya. Seperti itu jalan ceritanya. Karena kalau kita bicara tentang Al-Quran, niscaya kita dibawa kepada bagaimana memahami pentingnya kita beribadah kepada Allah. Sehingga kalau orang itu percaya kepada Al-Quran, pasti salatnya dia selalu jaga. Apalagi juga tadi sudah disebut akhirat. Kalau juga dikatakan akhirat, maka akhirat itu pasti selalu membutuhkan persiapan. Persiapan yang paling inti untuk kita berangkat ke akhirat, salat. Sudah jelas. Kita baca hadis begitu ceritanya. Awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-salat. Yang pertama dikoreksi nanti di akhirat, dihisab, diperiksa, diteliti, diukur nilai baik tidaknya, salah benarnya. Apa itu? As-salat, salat. Sudah pasti kalau memang orang itu percaya kepada akhirat, pasti dia jaga salat. Itu yuhafidun, dia jaga salatnya itu. Bagaimana dimaksud menjaga salat? Dari semua sisinya, kesimpulan semua yang berkaitan dengan salat itu dijaga. Kalau salat menurut Allah bagaimana? Contoh, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Salat itu wajib dan sudah ditetapkan, tapi sudah mauqut, sudah ditentukan waktunya. Maka orang yang salatnya dijaga waktu-waktu salat itu.
dijaga. Apalagi kalau orang yang sholat itu harus bersih dari najis, maka orang yang selalu memelihara salat, jaga pakaiannya, jaga tempat salatnya, itu dari perkara-perkara yang bertentangan dengan pelaksanaan salat. Jaga diri dari najis, itu jaga waktu, jaga kesibukan. Jangan ada urusan dan kesibukan yang sampai menjadikan kita lalai dari salat kita. Berkata kita pada hati kita semua, kalau saya gagal dengan sholat saya, berarti saya gagal untuk perjalanan akhirat. Itu sudah begitu. Ketika kita gagal dalam sholat, kita gagal dalam nilai sholat, berarti gagal dalam segala-galanya. Kalau kita tidak benar, tidak beres, tidak berhasil dalam mencapai ibadah salah yang betul-betul salah menurut penilaian hukum agama yang diketahui oleh Nabi Muhammad, gagal kita, maka itu yuhafizun, kita jaga salat ini. Salatlah kita dengan khusyuk, salatlah kita dengan tenang, atur dan caranya bagaimana sehingga jangan ada kesan dalam hidup ini bahwa ada yang lebih penting dari salat. Jangan ada kesan. Jangan ada timbul pikiran, perasaan seolah-olah menganggap, sudahlah nantilah begini ya. Itu yang dimaksud yuhafidhu. Lalu kemudian Allah mengatakan, wa man azlamu mimman iftara 'alallahi kadziba. Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan dusta atas nama Allah? Kalau di sini bertanya, man azlam? Apa maksudnya? Itu pertanyaan yang sudah mempertegas. Tidak ada lagi itu. Dekna tu gak cau salah, dekna gak cau pusai, dekna cau solan tu. Tidak ada yang lebih zalim itu dari orang yang berani mengatakan bohong atau sesuatu yang dia buat-buat atas nama Allah. Berani membikin sesuatu penjelasan yang bukan dari Allah. Agama dibuat sedemikian rupa lalu dikatakan ini dari Allah. Bagaimana bisa? Kita bikin acara berkata dengan sesuatu yang kita atasnamakan Allah atau kita mengatakan Allah begini padahal tidak begini. Itu namanya iftara 'alallahi kadziba. Pertanyaan tadi, man azlam, siapa yang lebih zalim? Itu pertanyaan yang menekan, memberikan satu pengertian mendalam. Tidak ada. Itu makanya iga kita lebih majak sifat mana iko. Iga kita siapa lebih jelek daripada kau? Tidak ada lagi yang lebih jelek. Itu katanya, itu bahasanya. Al-qala atau dia berkata, uhiya ilayya, diberikan wahyu kepada aku, saya menerima wahyu. Walam yuha ilai syai', padahal tidak diberikan wahyu sesuatu, tidak ada apa-apa. Artinya, adakah orang yang lebih sesat cara berfikirnya kalau dia berani berkata saya menerima wahyu? Wah, mau jadi nabi. Kalau begini perlu jelas dulu apa itu wahyu, supaya kita tidak macam-macam memahami. Kalau nabi, rasul, kalau bicara kita tentang wahyu, pertama kita harus pahami, wahyu itu dalam pengertian ilmu bahasa, itu sering juga dalam ilmu bahasa Arab itu juga masuk dalam arti ilham. Sering begitu kalau dari sisi bahasa. Ilham, insting, itu biasa seperti itu. Terus ilham, wahyu dalam arti nabi, rasul, berarti itu yang dibawa oleh malaikat Jibril. Maka kalau wahyu dalam arti kenabian, wahyu dalam arti rasul, berarti ialah yang dibawa oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Maka wahyu yang dibawa oleh Nabi Muhammad berarti tidak ada lagi wahyu seperti itu di belakangnya Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad itu sudah khatimul anbiya'i wal mursalin, sudah penutup
Tidak ada lagi wahyu seperti itu yang dibawa oleh Jibril kepada siapapun. Maka kalau ada orang yang mengaku-ngaku dapat wahyu menjadi nabi, menjadi rasul, itu berarti nabi palsu. Tuh. Terus wahyu, ilham, insting. Itu wahyu bisa Allah berikan dalam bentuk ilham, umpamanya kepada pujangga, kepada penyair, bisa diberikan ilham, diberikan artinya ditanamkan dalam hatinya satu bahasan, ungkapan begini, kau ungkap begini cara berbicara, itu bisa ilham. Tapi bukan Jibril yang disuruh datang untuk menyampaikan di dalam hatinya. Itu bisa Allah berikan kepada siapa? Contoh lagi, wahyu juga istilahnya Allah berikan kepada lebah. Ada surah An-Nahl, wa auha rabbuka ilan nahl. Allah memberikan wahyu atau mewahyukan kepada lebah, awani. Itu wahyu. Lebah itu diberikan wahyu oleh Allah, diajar oleh Allah supaya bikin kau rumah di gunung, di tempat yang begini-begini. Kemudian nanti akan keluar dari perutmu, kau makan begini-begini. Itu wahyu. Allah berikan wahyu kepada lebah. Istilahnya Al-Quran itu awha. Direngi wahyu awani. Di pauang ripuang direngi wahyu kena. Lau kemek bu bola di bulu lau kemek bu bola korodion ronge. Andre ye buana ye supaya matu mesuk kiro matu pol riba buanu. Itu makanan minuman yang berwarna alwan berwarna. Kemudian Tuhan mengatakan yang keluar dari perutmu nanti itu lebah, yaitu syifa'un linnas, pak murah dari dipataulah. Itu juga wahyu. Wahyu begini bukan wahyu kenabian. Masa ada wahyu macam nabi? Wahyu di sini adalah ilham. Wahyu di sini ialah naluri, insting. Nah, insting kalau lain, kalau insting itu kan mie. Insting artinya perasaan halus yang Allah berikan kepada lebah, sehingga itu namanya wahyu. Jadi kita bicara tentang wahyu perlu sedikit pemahaman yang lebih jelas. Wahyu tentang kenabian atau kerasulan itu ialah yang dibantar oleh Jibril. Itu Quran, wahyu itu. Nah, Quran itu wahyu. Tapi kata wahyu itu bisa dalam arti ilham, seperti kepada lebah tadi contohnya. Itu Allah berikan perasaan halus untuk membuat rumah di tempat-tempat yang ditunjukkan begitu. Nah, bikin sarang. Nah, itu bedanya. Terus siapa lagi yang bilang tidak ada? Qala uhiya ilai, atau dia berkata saya dapat wahyu. Kenapa bisa dapat wahyu? Nah, sudah tidak ada wahyu Nabi Muhammad sudah. Bagaimana kita mau bicara lagi Mirza Ghulam Ahmad datang membawa wahyu di belakangnya Nabi Muhammad? Bagaimana kita memahami Al-Quran ini? Sudah kita bilang, kalau Allah bilang siapa lagi yang tidak ada lagi orang yang lebih zalim daripada orang yang mengaku-ngaku dapat wahyu. Di masa Nabi sendiri kan ada Nabi palsu namanya Musailamah Al-Kazzab. Di tahun ke-10 Hijriah itu Musailamah Al-Kazzab itu pernah mengirim surat kepada Nabi dari kampungnya, dari luar negeri lah begitu istilahnya. Dia bilang, Muhammad, saya partnermu di bumi ini diangkat oleh Allah menjadi nabi, dan 1/2 bumi ini, dunia ini itu diberikan oleh Allah kepada saya. Tapi itu orang Quraisy sudah melampaui batas. Nah, itu katanya. Dan saya juga dapat menerima wahyu Muhammad. Itu Musailamah Al-Kazzab. Sehingga jalan cerita nanti Musailamah Al-Kazzab ini dibunuh di zaman khalifah. Panjang cerita itu dulu, kita sedikit gambaran singkatnya saja. Musailamah Al-Kazzab itu katanya saya juga bikin wahyu. Bagaimana wahyu? Bikin juga ayat. Kalau inna atayna ngalemba-lemba kan apa? Udah kasih, saya juga bikin wahyu. Kau terima ayat inna atainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syanaka huwal abtar. Ada juga ayat saya terima Muhammad. Inna atainakal jamahir fasalli li rabbika wajahir inna syanaka huwal kafir. Agar inna atainakal jawahir. Sesungguhnya kami jamahir, sesungguhnya saya memberikan kepada Muhammad pengikut yang banyak.
Fasalli li rabbika wajahir, maka sembahyanglah karena Tuhanmu dan perlihatkanlah sembahyangmu itu. Inna syani'aka huwal kafir, yang benci kamu itu orang kafir. Ini kan mirip. Dia bilang ini wahyu. Kau dapat apa lagi? Kau dapat al-fil al-qaryah, mal qaryah, wa ma adraka mal qaryah. Nah itu saya juga punya wahyu. Nah lemba-lemba turun nah putar-putar. Kau dapat al-qaryah mal qaryah. Kalau wahyu yang saya dapat Muhammad, al-filu mal filu, wa ma adraka mal fil, lahu dzambun wabilun. Nah, itu al-filu mal filu. Gajah, apa itu gajah? Wa ma adraka mal fil, tahukah kamu Muhammad apa itu gajah? Lahu dzambun wabilun, dia mempunyai telinga yang lebar. Wa hurtumun tawil, dan dia punya belalai yang panjang. Pekomir. Buat ayat palsu seperti itu. Itu yang Allah bilang, au qala uhiya ilayya, atau dia berani berkata saya dapat wahyu seperti tadi yang pas ini yang disorot ini termasuk tadi. Dan bukan cuma Musailamah al-Kadzdzab, ada beberapa nabi yang lain yang mengaku dirinya sebagai nabi. Sampai di belakang-belakang masih saja orang berani berkata dapat wahyu. Jadi Tuhan mengatakan wa man qala saunzila mithla ma anzalallah, dan siapa yang lebih dalim, yaitu juga kepada orang yang berkata saya akan menurunkan seperti apa yang diturunkan oleh Allah. Berani mengatakan saya juga bisa turunkan Al-Quran. Macam-macamlah orang itu mengatakan tidak ada lagi orang yang lebih jahat itu. Sudahlah itu penjahat dunia itu. Kalau sudah mengaku-ngaku menerima wahyu dan menjual atas nama Allah, itu menurut Al-Quran. Setelah itu Allah mengatakan, walau tara idzal zalimuna fi ghamaratil maut. Walau tara, alangkah hebatnya wahai Muhammad. Hebat Muhammad. Bagaimana? Di mana hebat itu nanti? Sekiranya kau melihat Muhammad, idzal zalimuna, ketika orang zalim seperti itu tadi, ketika orang-orang berdosa seperti itu, fi ghamaratil maut. Ghamaratil maut itu dalam arti sakratul maut. Kalau orang itu nanti sudah dalam sakratul maut, datanglah malaikat. Wal malaikatu, malaikat datang. Basitu aidihim, mengulurkan tangannya. Kata-kata basitu aidihim artinya malaikat datang menganyungkan tangan, terus memukul dia. Dalam keadaan dia dipukul oleh malaikat, akhriju anfusakum, keluarkan nyawamu, al yauma tujzaun, hari ini kamu dibalas. Apa maksudnya? Menurut ayat ini, malaikat nanti ketika hendak mencabut nyawanya orang-orang seperti itu, nyawanya itu menggeliat, tidak mau keluar, berat, takut keluar, tapi malaikat datang, akhriju, keluarkan nyawamu. Dipukul oleh malaikat sehingga terpaksa juga nyawa itu tercabut. Berat nyawa, berat sekali itu nyawanya orang begitu mau tinggalkan tuh, takut. Bayangkan kalau mau kita meninggal, melepaskan nyawa keluar, apa yang bisa membuat kita lega untuk keluar tinggalkan tubuh ini, nyawa ini, kalau bukan kebaikan. Kalau dosa bagaimana? Malaikat datang, basitu aidihim, malaikat datang mengulurkan tangan mencambuk dia. Lalu malaikat berkata, akhriju anfusakum, keluarkan nyawamu. Keluar, dipukul oleh malaikat, keluar nyawa dalam keadaan sangat luar biasa beratnya. Al yauma tujzauna adzabal hun, hari ini kau sudah mau dibalas. Hari ini kau akan dibalas adzabal hun, dengan azab, dengan siksaan yang sangat menghinakan. Bima kuntum taquluna 'alallahi ghairal haq, lantaran kau mengatakan atas nama Allah dengan tidak benar. Kau berani bohong-bohong, kau berani mengatakan sesuatu, memperatasnamakan Allah, menjual nama Allah, padahal bukan Allah yang berkata. Wa bima kuntum tastakbirun, dan lantaran kamu memang sudah dianggap manusia takbur. Tastakbir, kau sudah takbur sekali. Muhammad baca wahyu, kau tidak terima, tidak percaya kalau wahyu itu diberikan kepada Nabi Muhammad.
Kau berani menyaingi Nabi Muhammad, bikin ayat-ayat palsu. Berani kau menganggap saya juga bisa mendatangkan wahyu, saya juga menerima Al-Quran dan sebagainya. Itulah yang Allah katakan. Tunggu orang seperti itu, tunggu kalau dia sakaratul maut. Malaikat datang dengan mengancam dia, dalam keadaan itu cambuk dia sehingga nyawa itu terpaksa juga tercabut. Karena mereka pada waktu ceritanya tadi takut nyawa itu keluar karena merasa berat resiko. Tapi malaikat sudah bilang, sudah, kamu sekarang harus keluar. Nah itu dia kata, akhriju, keluarkan ampusaku nyawamu, keluar, jangan tinggal situ lagi. Sudah resiko. Jadi orang-orang yang seperti itu dapat kita lihat dalam Al-Quran itu sebagai satu manusia yang sudah dipastikan orang itu celaka. Nah, mudah-mudahanlah dengan membaca ayat-ayat Al-Quran ajak tahu naruh kapopa au ya Pak disenya ya bahaya daron dari kapopa. Kapopa itu jaga mai. Dan ya Allah Taala pawangin Allah temakna Allah Taala. Nah, jadi mudah-mudahan selamat insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.